أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وأصحابه أجمعين أما بعد. Malam ini malam tanggal 3 atau tanggal 2, malam 3 Safar 1446 Hijriah. Ada apa dengan bulan Safar? Ternyata masyarakat dunia yang sejatinya mereka sudah mencapai teknologi yang sangat tinggi sekali, ada dan banyak di antara mereka yang masih mempercayai hal-hal yang tidak seharusnya dipercayai. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada penjelasan dari Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta langit dan bumi ini. Dan tidak pula secara logika manusia atau secara penemuan dan penelitian itu bisa diterima. Seperti keyakinan-keyakinan terhadap zodiak. Masih ada yang baca zodiak. Sampai hari ini masih ada jemaah. Mau kalau antum baca berita bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau mungkin bahasa Cina pun, bahasa India, akan ketemu. Yang lahir di antara bulan Agustus atau Juli ke Agustus, ya, itu akan sering utang. Anak ngomong, ya Allah, ya. Akhirnya orang yang baca dan dia lahir di bulan itu, dia ngomong, betul ya, aku akeh utangi saiki. Padahal orang yang bikin zodiak itu ngarang, hanya karangan belaka. Kemudian meyakini kesialan. Bulan Safar ini termasuk bulan sial. Dalam keyakinan orang-orang jahiliyah. Nanti kita akan bahas di akhir. Tapi ada yang meyakini kesialan dengan suara. Masyarakat Jember sendiri masih. Mungkin di kota lain juga sama. Ada burung-burung yang dianggap kalau dia berbunyi, itu menandakan kesialan. Burung apa? Burung gagak. Kalau ada apa burung gagak itu? Kalau lewat? Kalau gagak berputar-putar, itu betul. Biasanya dia berputar-putar di tempatnya bangkai gitu. Itu secara logika diterima. Sampai ada istilah dalam bahasa Arab. Wa may yaj'alil ghuraba lahu dalilan. Barang siapa yang menjadikan burung gagak itu sebagai penunjuknya, yamurru bihi ala jiyafil kilabi. Maka akan lewat bangkai-bangkai anjing gitu loh. Itu secara akal kalau lihat burung gagak, oh banyak burung gagak di situ. Ada bangkai berarti di situ gitu loh. Tapi kan orang kalau ngelihat burung gagak, ada yang mati mungkin. Terus, kalau burung hantu, ada apa? Ada tikus misalnya. Karena burung hantu itu dipelihara sama orang-orang sekarang, sama petani untuk berburu tikus. Itu bisa diterima gitu. Anak kemarin ke Solo ngelihat sawah itu tidak seperti yang ada di Jember. Di kanan kiri itu banyak rumah burung hantu.
Sawah-sawahnya saya lihat. Oh, berarti banyak tikus di sini. Dan burung hantu itu memang ya termasuk predatornya tikus. Tapi ini enggak. Orang dengar suara itu langsung takut, cemas ya. Dulu orang jahiliyah itu kalau mau berangkat, ya di masa lalu masih banyak burung. Ya. Sekarang kalau kita lihat burung ini sudah hampir punah, kecuali burung-burung yang tidak bersuara indah. Itu malah jadi wabah. Sampai petani itu sama yang namanya burung emprit itu, musuh sekali sama. Padahal itu termasuk makhluk Allah yang cari makan gitu kan. Tapi mereka musuh. Dulu orang Arab kalau mau keluar rumahnya, dia akan mengusik burung yang ada di pohon. Digesu gitu. Dia lihat terbang ke kanan apa ke kiri. Kalau terbangnya ke kanan, mereka melanjutkan maksud dan tujuannya. Kalau ke kiri, nggak jadi. Sejak kapan burung itu tahu kebaikan dan keburukan? Ini kan manusianya yang membuat yang seperti itu. Baik, ada yang meyakini kesialan di angka. Antum kalau ke hotel-hotel yang bertingkat lebih dari 4, itu kadang-kadang nggak akan nemu angka 4. 3A, 3B. Terus ada angka 13. Orang kalau naik pesawat, antum lihat, ada nggak kursi nomor 13? Antum minta sama, kalau lagi check in, ngomong, saya mau kursi 13. Kalau kereta ada 13? Ada, Masya Allah, Alhamdulillah. Masih ada kalau kereta jamaah, tapi kalau pesawat kadang-kala sudah mulai tidak ada. Kemudian ada yang dengan hari sial itu hari apa? Kalau hitungan Jawa itu, anak tadi mengkaji tentang hari sial di Jawa, ternyata hari sial di Jawa itu ada yang berkaitan dengan weton, dengan kelahiran seseorang yang nanti disambungkan. Kalau umpamanya antum lahir hari ini, nggak boleh kawin sama yang lahir hari ini karena bakal mati. Ya. Seperti itu. Dan mereka meyakini itu kebanyakan di daerah desa. Tapi ternyata enggak juga. Di kota-kota yang mereka tidak belajar ilmu agama, tetap akan membawa warisan itu. Kemudian benda. Melihat sesuatu ada di jalan umpamanya. Apa biasanya yang dijadikan penyebab kesialan? Benda apa? Hah? Kucing. Apanya? Nabrak kucing. Nabrak kucing, nabrak ayam juga. Iya, punya orang keyakinan di kampung kalau nabrak kucing nggak dikubur sama bajunya, sial. Apakah memang seperti itu? Ini yang disebut dalam agama kita bahasanya at-tatayyur. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama, kita akan mendapati bahasanya at-tatayyur. Dan Ibnu Qayyim mengatakan at-tatayyur itu huwa tasya'um minasyai'il mar'i awil masmu'. Yaitu merasa sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar. Kemudian orang yang meyakini kesialan-kesialan ini akan tersiksa jiwanya. Kenapa tersiksa? Karena dia akan meyakini sesuatu yang sebenarnya Allah tidak menjadikan itu sebab kesialan. Ada sebagian toko itu di hari tertentu tutup. Tutup dia. Kalau ditanya kenapa? Iya, tidak boleh buka. Kalau enggak nanti bangkrut. Sampai seperti itu. Kemudian kalau antum umpamanya dapat kamar lantai 4.
Kalau antum meyakini siap, ya Allah, pas naik lift ya. Kalau lift di Saudi itu ada, semua angka ada. Pas antum berangkat umroh, semoga semua berangkat umroh dan haji. Kalau antum meyakini kesialan, ketika dibagikan kunci hotel, lalu dapat nomor kamarnya 14-13. Na'udzubillah, tidak selamat ini kita. Dia akan cemas ya. Ketika antum buka usaha umpamanya, mau nyewa toko, ternyata nomor tokonya 4. Padahal sudah nggak ada toko lain, harus toko itu yang antum sewa. Antum maksa nyewa karena nggak ada pilihan lain. Selama antum hidup di toko itu merana. Hari itu sepi, iya pancen nih, saiki nomor 4 di toko niki. Nanti tahu-tahu kebakaran di toko itu, mamanya apa? Ya Allah, benar jadi wong itu. Terus hidup akan seperti itu. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu bergantung dengan prasangka hambaku kepada aku. Ketika orang mulai berprasangka buruk, keburukan yang akan terjadi sama dirimu. Bukan karena angka tersebut, bukan karena hari tersebut, karena prasangkamu. Dan orang-orang yang tidak beriman itu menggantungkan keberuntungan dan kesialan itu dengan seperti itu. Dengan hari, dengan angka. Allah ceritakan di surat Al-A'raf ayat 131 ya. Ini cerita tentang kaumnya Fir'aun. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ. Mereka kalau mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberuntungan, perasaan mereka kayak apa? قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Pantas kita mendapatkan ini. Ini kita ini memang yang pantas mendapatkan kebaikan. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ. Kalau mereka mendapatkan musibah, kesialan tadi, bencana, maka mereka bertatoyur dengan Nabi Musa dan pengikutnya Nabi Musa dan Bani Israel. Ini gara-gara Musa. Kita sial ini gara-gara Musa dan pengikutnya. Allah katakan, ala innama ta'iruhum indallah. Pada sejatinya yang menentukan nasib mereka siapa? Allah. Nggak ada urusan sama burung, nggak ada urusan sama fulan. Dan seorang muslim itu, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia harus yakin sebelum lahir sudah dicatat. Nggak ada urusan sama benda-benda dan suara-suara atau angka-angka. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka nggak ngerti gitu. Maka kenapa pentingnya ilmu agama? Dan harapan ana semua yang hadir di tempat ini nanti pulang menyampaikan inti kajian ini minimal ke 1 orang. 1 orang. Antum punya kawan SD, SMP. Kalau ke grup kadang-kala mereka marah. Karena grup bukan grup kajian gitu kan. Kan banyak grup-grup itu mengatakan, wes jangan bicara agama di tempat ini, kata dia. Subhanallah jemaah. Berpaling dari agama. Udah antum ke pribadi orang, kirimkan. Semoga dia mau faham. Kalau dia sudah faham, alhamdulillah anak sudah ngerti, sampaikan, mungkin antum bisa kasih tahu yang lain karena banyak yang belum mengerti. Kalau bicara hukum meyakini kesialan itu dalam bentuk, dalam benda, suara dan angka tadi yang disebut tatayur, bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Tapi dua-duanya syirik. Apa bedanya syirik besar dan syirik kecil? Syirik besar pelakunya keluar dari Islam. Amalannya gugur. Syirik kecil enggak. Tapi amalannya gugur dan syirik itu menurut pendapat yang lebih kuat walaupun kecil termasuk yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, pelakunya harus disiksa dan masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirk. At-tiyaratu syirk
At-tiyaratu syirik. Beliau diutus di masa jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah memiliki banyak keyakinan menyimpang. Nah, maka Nabi menjelaskan dengan tegas. At-tiyaratu syirik. Tatayur itu, tiarah itu syirik. 3 kali Nabi menegaskan. Wa ma minna illa. Dan hampir tidak ada di antara kita kecuali ada perasaan itu. Walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Tapi Allah mengusirnya dengan tawakal. Artinya ketika orang terbiasa dengan meyakini angka-angka tersebut, kadangkala ada. Karena orang tuanya ngasih tahu, masyarakat ngasih tahu. Sehingga ketika dia mendapatkan sesuatu yang menurut masyarakat mengundang kesialan, di hatinya itu ono perasaan gitu. Bagaimana cara menghilangkan perasaan itu? Tawakal. Lanjutkan. Jangan antum akhirnya mundur. Ketika antum meyakini hari Rebu, ya di hari Rebu memang hari sial. Pokoknya jangan nikah hari Rebu. Antum nikah hari Rebu. Cerai ternyata Ustaz. Betul katanya orang Ustaz. Akhirnya kan orang tambah yakin, enggak. Antum sudah ditulis sebelum lahir, memang cerai antum. Mau hari Selasa pun cerai gitu loh. Cuma memang sudah ketetapannya seperti itu. Kita harus melawan itu dengan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bazzar mengatakan, Laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Man tatayyara au tutuyyira lahu. Orang yang melakukan tatayyur atau orang yang meminta dilakukan tatayyur buat dia. Contohnya, ana mau berangkat ke Surabaya. Ana nyuruh, antum lihat, coba burung sana digesu. Ana nyuruh orang. Ana minta petunjuk agar orang melakukan tatayur. Kata Nabi SAW, itu bukan dari golongan kami. Kapan jadi syirik besar? Ketika kita meyakini bahwa benda itu, angka itu, hari itu mendatangkan sial secara sendiri. Padahal kita tahu la haula wa la quwata illa billah. Kapan jadi syirik kecil? Ketika meyakini itu sebab kesialan. Enggak, memang aku tahu Allah yang menentukan segalanya gitu loh. Tapi ini terbukti loh. Iya, ada orang kayak gitu. Dan ada kitab-kitab yang menjelaskan seperti itu. Ahibati fillah. Ana tadi membaca di salah satu media tentang angka-angka sial. Supaya antum tahu bahwa ini benar-benar karangan manusia dan bisikan setan. Karena dari satu negara ke negara lain beda. Angka sial di negara ini, di negara lain angka keberuntungan. Loh kok bisa? Ya benar-benar karangan saja. Angka 3. Nah, disebutkan orang Jepang dan Vietnam menganggap angka 3 sebagai angka pembawa sial. Itu di Vietnam. Dan Jepang ya. Bahkan saat 3 orang berfoto bersama, salah satu di antara mereka diyakini akan meninggal dunia. Antum tahu kan orang biasanya kalau foto bertiga, cok, tambah. Ada di tempat kita itu. Apa? Mati situ engkau. Padahal semuanya mati. Tidak ada urusan satu. Ngomong 3-3-nya bakal mati gitu loh. Cuma orang itu, cok mati nanti. Loh, emangnya kalau foto berdua tidak mati? Mau 2, mau 3, mau 4 mati kabeh. Cuma karena orang sudah meyakini itu, mereka takut. Maka tadi dikatakan hidupnya orang yang meyakini kesialan ini menderita. Dia cemas, takut, khawatir. Tidak ono enak yang urip. Baik, angka 4 di Cina. Karena di Indonesia ini banyak orang-orang Cina yang ada di Indonesia dan mereka juga menjadi ya pemilik hotel ya. Maka hotel-hotel mereka nggak ada angka 4. Disebutkan angka 4 dianggap angka sial. Kenapa?
Karena pengucapan kata tersebut dalam bahasa Cina untuk kematian. 4-nya Cina itu maknanya kematian. Sebab mengapa banyak bangunan Cina melewatkan lantai 4. Bahkan menghindari beli rumah jika nomor 4. Mereka kalau mau kerjasama, apa ilmu Cina yang berkaitan dengan kesialan dan keberuntungan ini? Feng Shui. Feng Shui. Ada ahlinya, jemaah. Ada ahlinya. Anak punya kawan dulu cerita, ketika dia mau kerjasama sama Cina, itu kirim Feng Shui itu ke rumahnya untuk melihat. Bukan hanya dilihat nomor rumahnya, masuk ke dalam, dilihat letak kamarnya, dilihat, oh ternyata rumahnya ini turun ke bawah. Nggak boleh kata dia, harus dirubah. Karena kalau rumahnya turun ke bawah itu akan bangkrut nantinya. Jadi itu kalau masuk rumah naik ya, terus tahu-tahu turun, oh bangkrut. Sampai seperti itu jemaah. Ada yang melihat auranya gitu kan, oh ini kayaknya nguntungkan ini. Ya mereka orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan kita tahu Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan angka 4 ini angka kesialan. Kemudian angka 8. Angka 8 ini dianggap sial di India. Maka itu lihat tiap negara punya angka sial yang dikarang oleh nenek moyang mereka. Oleh jin-jin. Ini banyak disebutkan mereka kejadian gempa pada tanggal sekian, ini betul itu. Kemudian angka 9 di Jepang lagi. Jepang jadi angka berapa tadi? Angka 3 ya. Angka 9 di Jepang dianggap sebagai angka buruk. Angka ini terdengar mirip dengan kata penyiksaan atau penderitaan dalam bahasa Jepang. Jadi kalau dengar kata itu, kok penderitaan. Akhirnya angka 9 mereka nggak sukai. Angka 13. Angka 13 ini ternyata dianggap sial itu kebanyakan di Amerika. Di barat sana ada nama sendiri ya. Kemudian mereka punya cerita kenapa angka 13, kata mereka ketika ada pesta yang dihadiri oleh 12 dewa, na'udzubillah min dzalik, qul huwallahu ahad ya. Tahu-tahu muncul yang ke-13 mati salah satunya. Ceritanya bohong. Ceritanya aja dongeng. Kok bisa menjadi keyakinan? Maka angka 13 ini menakutkan buat mereka. Tapi subhanallah, di Italia angka 13 angka keberuntungan. Karena memang benar-benar buatan manusia. Apa angka sial di Italia disebutkan? Angka 17. Jadi 17 ini sama dengan 13-nya Amerika. Tapi di Italia angka 13 adalah angka keberuntungan buat mereka. Terus ada angka lagi, angka 666. Angka ini dipandang sebagai angka binatang kata mereka, atau angka iblis yang membawa sial. Makanya mereka sangat takut kalau naik pesawat yang 666 ya. Ada pesawat 66, Boeing 666 nggak ada kan? Baik, ini beberapa angka. Kemudian ada angka 39 di Afghanistan. Artinya anak ingin kita semua memahami bahwa ternyata di seluruh dunia mereka punya kepercayaan dengan angka-angka yang berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ini sebagai bukti bahwa itu hanya hayalan saja. Dan alhamdulillah Muslim seharusnya tidak seperti itu. Hanya ketika Muslim hidup di lingkungan yang meyakini hal itu, maka lama-kelamaan tadi muncul kekhawatiran dia. Kemudian dia melihat orang-orang itu kok hidupnya untung terus ya.
Kayaknya karena mereka memang meyakini angka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Berkaitan dengan bulan Safar. Antum tahu ada namanya bubur sapar? Iya. Tahu enggak antum? Bubur sapar kayak apa? Bubur putih, ada bunder-bunder coklat. Sebenarnya bubur itu sepanjang tahun ada, jemaah. Antum mau ke pasar beli bubur itu ada. Cuma sampai saat ini ana nggak tahu. Ana belum pernah mengadakan penelitian. Mungkin yang tahu bisa memberikan informasi. Kenapa bubur itu disebut bubur safar? Apakah karena memang diyakini bulan safar itu bulan bala sehingga perlu melakukan ritual? Ana nggak tahu. Karena ritual untuk tolak bala di bulan safar itu nggak sama bubur sebenarnya. Ada beberapa tata cara ibadah yang mereka lakukan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim berkaitan dengan safar ini, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyara wala hama wala safar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada penyakit menular. Duh, kok nggak ada? Iya, nggak ada penyakit menular dengan sendirinya. Antum bisa buktikan ketika COVID kemarin. Kalau ada satu yang sakit, yang kena COVID, biasanya pemerintah akan menjemput satu orang ini dan satu keluarga dites. Ternyata satu keluarga waras kabeh. Itu bukti memang nggak ada penyakit menular dengan sendirinya. Dia menular karena Allah yang menentukan dia nular sama fulan. Fulan enggak, fulan enggak, fulan enggak, fulan enggak. Dua orang ini yang kena. Supaya muslim itu bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Tapi kita disuruh lari dari orang yang terkena penyakit menular. Iya, ada usaha dari kita. Namun ketika kita kena, jangan mengatakan, oh gara-gara fulan. Loh enggak, bukan gara-gara fulan. Iku fulan enggak kena. Kok engkau yang kena? Supaya kita yakin bahwa itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. La adwa. Wala tiyarah. Tuh nggak ada yang meyakini kesialan dengan barang-barang angka hari. Wala hama. Dan tidak ada hama. Hama ini orang jahiliyah dulu meyakini dia itu adalah binatang atau serangga yang tercipta dari tulangnya mayit. Ana dulu waktu kecil dikasih tahu yang namanya kunang-kunang itu kukunya orang mati. Siapa yang tahu? Iya, betul kan? Kukunya orang mati udah kan? Ini mungkin termasuk hama yang diyakini bahwasanya ya nggak tahu apakah memang ada yang menyebarkan bahwasanya itu kukunya orang mati. Tapi betul nggak? Antum pernah dengar nggak istilah itu? Antum pernah lihat kunang-kunang? Oh pernah. Sekarang sudah mulai jarang kunang-kunang. Apa karena jarang orang mati jadi nggak jadi kunang-kunang itu kukunya zaman? Nggak ada tuh. Nabi mengatakan wala hama. Mungkin di Arab dulu mereka juga meyakini adanya serangga yang tercipta dari tulang atau kukunya orang mati. Kata Nabi la. Lalu beliau mengatakan wala safar. Nggak ada. Meyakini kesialan di bulan Safar itu nggak ada. Sejak kapan sih kok umat Islam yang sudah diajarin sama Nabi SAW 1446 tahun yang lalu Nabi menyampaikan bahwa saya nggak ada keyakinan dengan Safar itu, ya seharusnya kita sampai hari ini meyakini hal itu. Ternyata ada seorang yang diklaim waliullah itu mendapatkan ilham. Jadi di kitab Fathul Malik Al-Majid yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Umar Ad-Dairabi, dia wafat 1151 Hijriah. Ini kitab disebut kitab Mujarrabat. Siapa yang kenal dengan kitab Mujarrabat?
Ada di Pasar Tanjung kitab Mujarrabat itu. Kemudian ada yang sebelumnya. Sebelumnya ada Syekh Muhammad bin Khatiruddin Al-Attar, wafat 970 Hijri. Ini lebih lama lagi ya. Disebutkan di kitab-kitab itu bahwa ada seorang waliullah yang sudah mencapai derajat kasyaf. Kasyaf ini sudah dapat ilham dari Allah ya. Dapat hadis langsung dari Nabi. Nabi sudah meninggal dunia, tapi dia bisa dapat hadis langsung dari Nabi. Kalau antum cari di kitab hadis, nggak ketemu. Makanya mahasiswa yang kuliah di ulumul hadis nggak berguna ilmunya. Kalau sudah ketemu hadis yang langsung dapat dari Nabi. Kenapa? Karena mereka nggak bisa cek. Karena ini orang yang mengklaim dirinya waliullah, dia mengatakan, haddatsani Rasulullah SAW. Telah mengajarkan kepada aku Rasulullah SAW. Iya coba. Ada hadis tentang kopi ya. Baca, anak tadi baru dapat ya. Ada dapat kiriman lagi. Barang siapa yang minum kopi ya dan mati dalam kondisi ada kopi di perutnya, tidak akan masuk neraka. Na'udzubillah jemaah. Ini hadis pedagang kopi gitu kan. Tapi ini nggak ditemukan di kitab hadis, namun mereka mengatakan langsung loh. Langsung dari Nabi. Jadi sulit untuk memberikan pencerahan kepada mereka karena mereka meyakini di antara sumber ilmu Islam itu adalah mimpi. Kemudian tadi ilham-ilham yang dari guru-guru mereka, padahal kita tahu bahwasanya sumber hukum Islam itu adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' wal Qiyas. Seharusnya ini enggak mimpi. Baik, ini waliullah, dia mendapatkan ilham bahwasanya di setiap tahun pada Rebu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 macam bala dalam satu malam. Oleh karena itu beliau ini setelah mendapatkan ilham itu, dia menyebarkan kepada orang-orang bahwasanya kita harus melakukan ritual tolak bala. Jamaah, anak akan bacakan nukilan dari website tambakberas.com yang mereka mengkaji juga masalah Rebu Kasan ini. Mereka sebutkan Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali Qudus, Imam Masjidil Haram, dalam kitab Kanzun Najah was Surur halaman 33 menulis, Syekh Zainuddin murid Imam Ibnu Hajar Al-Makki berkata dalam kitab Irsyadul Ibad, demikian juga para ulama madhab lain mengatakan termasuk bid'ah tercela yang pelakunya dianggap berdosa. Supaya kita jangan berpikir bid'ah hasanah aja. Ini mereka menyebutkan. Ini termasuk bid'ah tercela yang pelakunya dianggap berdosa. Dan penguasa wajib melarang pelakunya. Yaitu sholat raghaib. 12 rakaat yang dilaksanakan antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Itu termasuk bid'ah di bulan Rajab. Lalu beliau menyebutkan, kami Syekh Abdul Hamid berpendapat sama dengan sholat tersebut, yakni termasuk bid'ah tercela, yaitu sholat bulan Safar. Seseorang yang akan sholat pada salah satu waktu tersebut, berniatlah melakukan sholat sunnah mutlak secara sendiri-sendiri, tanpa ada ketentuan bilangan, yakni tidak terkait dengan waktu, sebab, atau hitungan rakaat. Ya, orang sholat sunnah mutlak itu sudah. Minta sama Allah. Tanpa meyakini bahwasanya ini bulan sial. Kemudian disebutkan keputusan musyawarah NU Jawa Tengah tahun 1978 di Magelang juga menegaskan bahwa sholat khusyuk Rebu Wekasan hukumnya haram. Kecuali jika diniati sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak nggak ada urusan sama urusan hari Rebunya, bulan Safarnya. Kemudian juga Muktamar NU ke-25
Di Surabaya juga melarang sholat yang tidak ada dasar hukumnya kecuali diniati sholat sunnah mutlak. Ahibati fillah, apa sih sebenarnya kegiatan di Rebo Kasan ini? Ada 4 disebutkan. Yang pertama sholat tolak bala. Kita akan bacakan tata caranya. Bukan supaya antum melakukan ya. Maksudnya supaya antum akan melihat sholat-sholat yang aneh, sholat-sholat yang menyimpang itu biasanya nggak ada dasar. Di antara yang menyebabkan banyaknya amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, itu karena setan berusaha menyesatkan orang lewat jalur ibadah. Ini orang diajak maksiat nggak mau. Diajak ibadah semangat. Dan biasanya ibadah-ibadah yang aneh itu menarik. Aku beli amalan. Jadi amalan yang spesial. Kalau dia lihat orang semua amalannya sholat biasa, aku punya sholat sendiri. Sholat tolak bala, kemudian berdoa dengan doa-doa khusus. Yang ketiga, ini ana nukil dari tadi tambakberas.com ya. Yang ketiga, minum air jimat. Yang keempat, selamatan. Sedekah, silaturahim, dan berbuat baik kepada sesama. Nah, tadi yang ana tanyakan, asal muasal bubur safar itu dari mana? Apakah berkaitan dengan ini? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas itu tidak ada dalilnya. Hanya mimpi atau hanya ilham seseorang. Lalu dari ilham itu membuat syariat. Yang boleh membuat syariat itu adalah Rasulullah SAW atas perintah Allah Azza wa Jal. Allah wa syari'. Maka jangan sampai kita melakukan perbuatan kecuali ada ilmunya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kalau antum sudah terbiasa, di masyarakat biasa melakukan satu perbuatan ini. Dari dulu Ustaz, iya nggak apa-apa. Engkau sudah mengamalkan dari dulu, sekarang engkau perlu cari tahu ilmunya. Apakah ini memang diajarkan? Oh iya diajarkan. Siapa? Rasulullah SAW. Nah, dicari tuh sumbernya. Kalau ketemu, lanjut. Istilah kita dilestarikan. Kalau ternyata memang itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kita lestarikan. Kalau ternyata tidak, ya seperti ini, ditinggalkan. Kalau bicara tata cara sholatnya ya, mereka menyebutkan iya. Kok hilang jemaah? Tata caranya. Tata caranya adalah sholat 4 rakaat. Setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kautsar 17 kali. Al-Ikhlas 5 kali. Al-Falaq dan An-Nas 1 kali. Ini 4 rakaat bacanya itu aja. Jadi rakaat pertama 17 kali Al-Ikhlas Al-Kautsar, Al-Ikhlas 5 kali ya. Kemudian setelah salam membaca doa khusus yang dibaca sebanyak 3 kali. Kapan waktunya? Dilakukan pada waktu duha. Ingat sejatinya ketika kita yakin bahwa semua hari itu baik, semua bulan itu baik, tapi kita tahu dosa itu pembawa bala dan petaka, yang harus kita lakukan adalah memperbanyak taubat, istighfar sepanjang tahun. Sodako, perbanyak sodako sepanjang tahun. Jangan nunggu di hari Rebo akhir Safar. Atau nunggu di bulan Safar. Bulan Safar mulai itu bisikan-bisikan dari nenek moyang, dengar hati-hati. Tidak selamat. Akhirnya dia bikin bubur. Akhirnya dia sodako. Sejatinya sodako secara umum silahkan. Karena sodako itu termasuk tolak bala. Sodako itu termasuk tolak bala. Taqi masari as-su'. Kata Nabi SAW, sona'i'ul ma'ruf taqi masari as-su'.
Perbuatan baik, menolong orang, ya, bantu, sedekah, itu menyelamatkan orang dari ya bencana-bencana yang buruk. Maka hibatifillah, kalau kemudian ada perasaan yang nggak enak di hati kita berkaitan dengan tatoyur, atau kita melakukan tatoyur tadi karena nggak sengaja atau karena kawan-kawan, maka hendaklah dia mengatakan Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Katakan, ya Allah, tidak ada ya burung itu kecuali burung ciptaanmu. Nggak ada gitu, nggak ada kesialan itu kecuali yang engkau menetapkan. Kemudian nggak ada kebaikan kecuali kebaikan yang engkau menetapkannya, dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Maka katakan itu. Dan juga dalam hadis lain dikatakan Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta, ya Allah, nggak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau, ya Allah. Wala yadfa'us sayyiati illa anta, nggak ada yang bisa menolak bala keburukan kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa bika. Jamaah, ingat kita malam 3, kemungkinan antum keluar dari masjid nanti akan melihat hilal. Jangan lupa baca doa. Apa doanya? Nggak apa-apa, antum cari doanya, nyontek nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, atau bil yumni wal iman, was salamati wal islam, Rabbi wa Rabbuka Allah. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan, penuh dengan keberuntungan dan keimanan, penuh dengan keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi ini ada pertanyaan yang masuk. Afwan, izin bertanya. Afwan, agak panjang. Ada seseorang duda, punya 4 anak. 4 anaknya sudah baligh dan dewasa semua. Duda ingin menikahi seorang gadis. Apakah boleh si wanita mengajukan syarat ke pihak laki-laki duda untuk tidak tinggal serumah dengan anak-anak dari duda tersebut? Dan jika setelah menikah pihak wanita ingin tinggal di rumah yang terpisah dari anak-anak tersebut, kebetulan anak-anaknya laki-laki semua, bagaimana menurut pandangan syariat? Apakah ini zalim atau tidak? Tidak. Enggak zalim. Boleh seorang membuat syarat. Jadi apalagi ini urusan dengan pernikahan. Bahkan paling wajib ditunaikan dari persyaratan itu adalah syarat yang dengannya dihalalkan seorang wanita. Jadi engkau buat syarat ini, ya silahkan. Ketika suamimu mau, ahlan wa sahlan, enggak mau, ya silahkan. Jadi engkau juga harus siap. Dan sang suami jangan sampai melakukan penipuan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu termasuk amanah yang harus ditunaikan. Kadangkala ada suami yang mengatakan, iyalah sekarang ana ikutin syarat itu, nanti mau dilanggar syarat. Allah itu tahu dengan isi hati. Jadi ada syarat-syarat yang boleh dipenuhi, bahkan wajib dipenuhi, tapi ada syarat-syarat yang tidak boleh. Yaitu syarat-syarat yang bertentangan dengan syariat. Kalau ini tidak bertentangan dengan syariat, dan di sini bahkan ada maslahat buat wanita tersebut, karena anak-anaknya sudah pada besar-besar semua, dikhawatirkan ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya dan minta saran. Bagaimana saya menyikapi orang tua saya yang sangat membenci manhaj salaf, dan saya dianggap sesat dan disuruh berhenti mengikuti kajian. Sampai-sampai saya tidak dianggap anak lagi. Dan beliau berpesan jika beliau meninggal saya tidak boleh menyentuh jenazahnya. Terima kasih Ustaz. Naam jamaah, ada framing yang memang dibentuk ya, berkaitan dengan sunnah ini.
dengan dakwah salaf ini yang dianggap bahwasanya mereka adalah aliran yang menyimpang. Apa yang harus dilakukan oleh anak? Melihat orang tua yang seperti itu, dimaklumi. Engkau harus memaklumi orang tua. Nabi Ibrahim juga diusir sama bapak. Dianggap sesat. Dianggap menyimpang. Gak kuat bapak. Bahkan ketika Nabi Ibrahim dibakar, disebutkan dalam beberapa riwayat, bapaknya termasuk yang punya peran besar dalam pembakaran anak. Itulah hidayah. Siapa? Man yahdillah fala mudillah. Barang siapa yang dikasih petunjuk sama Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Tapi siapa yang disesatkan, nggak ada yang bisa ngasih hidayah. Bagaimana Nabi Nuh ingin anaknya ini dapat hidayah. 950 tahun berdakwah. Apa yang harus antum lakukan? Yang pertama tadi memaklumi. Yang kedua mendoakan. Yang ketiga, ketika orang tua marah ini itu, sampaikan kepada orang tua, siap ayah, aku masih belajar ayah. Aku mau menuntut ilmu ayah. Artinya menunjukkan bahwasanya antum ini memang dalam proses. Kalau mungkin ada sesuatu, sampaikan ke ayah. Kak, ayah kalau ada sesuatu yang nanti aku nggak tahu, aku akan konsultasi sama ayah. Ini anak benar-benar mengajak orang tua ikut dalam proses itu. Jadi mau datang ke orang tua, ayah, afwan ayah, aku dapat seperti ini ayah. Mohon arahannya, mohon bimbingannya. Dengan harapan ayahnya mau menerima. Tapi belum tentu antum diterima. Baik, sebelum antum melakukan itu, antum harus merubah akhlak antum. Adab antum. Bikin orang kampung itu menghormati antum dan menghargai antum sebelum ayah antum. Gimana caranya? Ya bagaimana antum baik sama warga setempat. Antum membantu mereka, nolong mereka, salam ya, berbaur sama mereka. Ada jenazah antum datang, ada kerja bakti, ada gotong royong antum selalu ada. Disitulah semoga ayahnya ngeliat bahwa ternyata anakku ini setelah ngaji dia jadi lebih baik. Dia lebih peduli sama orang tua, lebih peduli sama adik-adiknya. Karena sebagian kita setelah ngaji itu memang lebih mudah emosi. Lebih mudah menvonis orang masuk neraka. Lihat bapaknya masih rokokan. Pak, ngerokok pak. Bapak ini buat non rokok ya anak. Kadang-kala seperti itu. Ada hal-hal yang dilakukan bapak yang tidak sesuai. Anaknya selalu neraka. Begini. Orang itu ketika dia tidak kurang keimanan, maka dia akan berbuat maksiat biasa. Tapi ketika imannya dikuatkan, maka dia akan meninggalkan kemaksiatan karena imannya kuat. Tapi kalau orang tuanya yang melakukan sesuatu ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah, berat. Karena dia merasa yang aku lakoni ini pahala. Nak. Kalau maksiat kan jelas. Bapaknya berbuat maksiat, nak, dikatakan ayah itu riba haram. Seperti itu. Mungkin ayah mengatakan, iya nak, cuma bapak belum bisa terlepas dari riba. Tahu bapak ini haram. Ada, karena tahu itu maksiat. Tapi kalau ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah, mamanya tadi, yang melakukan sholat rebukasan. Sang anak mengatakan, ayah, memang lebih berat. Maka anak harus, tadi, ada tahapan-tahapan dikatakan, ayah, ternyata Nabi tidak melakukan itu ya, ayah. Seperti itu mamanya. Jadi, tidak membantah ayah, tapi memberikan penjelasan. Kenalkan ayah kepada sunnah gitu loh. Sunnahnya kayak gini, sunnahnya kayak gini. Sudah, yang tidak sesuai dengan sunnah, semoga lambat laun nanti akan ditinggalkan. Jadi nasihat anak memang antum harus sabar. Bukan antum nggak sendirian yang kayak gitu.
Kalau dulu ketika para sahabat masuk Islam, itu sampai di penjara. Sebagian dibunuh. Kita tahu cerita Sumayyah. Bilal bin Rabah disiksa seperti itu. Karena mereka mempertahankan la ilaha illallah. Maka kudu sabar. Pernah ada suami istri curhat sama anak. Dia ngomong, Ustadz, ini suami istri sudah punya anak, udah gede. Dia akhirnya belajar sunnah, kemudian dia pakai jilbab, ya, yang suaminya mulai jenggoten, ya, seperti itu. Akhirnya hari raya, sang suami berangkat ke rumah mertua di Jakarta. Dia cerita, mertuanya ini orang pendidikan. Bapak mertua itu doktor, kalau nggak salah, ibunya itu S2, dosen. Ketika sang anak datang, Idul Fitri, bapak ibunya langsung ngomong, mulai saat ini kamu nggak usah lagi datang ke rumah ayah sama bunda. Siapa yang memvonis orang sesat sebenarnya? Mereka kan sering mengatakan, ini mudah menyesatkan, mudah mengkafirkan. Ini orang sudah menvonis anaknya sesat. Anaknya sudah keluar seakan-akan dari Islam. Tidak boleh datang. Datang aja nggak boleh. Mulai saat ini nggak perlu datang. Jadi dianggap nggak punya anak orang tuanya. Apa masalahnya? Masalahnya dia menjalankan agama Islam apa adanya. Maka beragama itu jangan berlebih-lebihan. Nggak boleh. Dan jangan diremehkan agama itu. Terus beragama sing biasa-biasa. Kalau bicara biasa itu kayak apa? Ya kayak yang dilakoni Nabi Muhammad SAW. Dengan sahabat. Ya biasa aja. Gak usah ditambahi, gak usah dikurangi. Dengan cara seperti itu, insya Allah umat Islam dapat bersatu. Karena Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya. Jangan berpecah belah. Tadi kalau ada orang enggak, ana meyakini mimpi itu, ilham itu bisa jadi dalil. Ya apa? Ketika engkau meyakini itu, ya akhirnya kan nggak bisa jalan bersama. Tapi ketika kita rujuk sekarang, bagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, wis kayak gitu aja Islam itu. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.